Halo, selamat malam dulur, sahabat, teman-teman teknisi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menunjukkan ya gimana sih dinamo yang layak digunakan maupun yang bagus untuk digunakan ya, ataupun dinamo yang hidup atau tidak konslet maupun tidak putus ya. Saya tunjukkan bagaimana cara mengeceknya ya, untuk sahabat-sahabat semua teknisi dimanapun berada atau teknisi rumahan yang ingin belajar, mohon disimak videonya ini ya. Terima kasih. Gini ya teman-teman, cara mengeceknya ya. Pertama-tama kita pisahkan dulu kabel kapasitor. Ini kabel kapasitor 2, dan ini kabel untuk jalur utama dan jalur speednya kita pisah dulu ya. Kita perhatikan di multitester. Angka pertama kita cek di bagian kapasitor ini ya. Ini namanya kapasitor di kipas angin, modelnya kayak gini, kotak kayak gini ya. Kita cek dulu di kabel 2 untuk kapasitor ini ya. Kita cek, kita perhatikan di multitester. Loh, itu ada pergerakan ya. Saya ulangi lagi, itu ada pergerakan menandakan bahwa jalurnya dari speed ke jalur gulungan awal ke salinan ke speed aman ya, tidak ada yang putus. Sekarang kita cek dari kabel utama atau kabel arus dengan semua speed. Untuk ini kipas angin Mas Pion, untuk speed 1 dia ini kabel untuk 0 atau kabel untuk listrik AC ya. Misalnya kan ada 4 kabel, yang 1 AC, yang 3 itu untuk speed. Untuk Mas Pion speed kabel 0 biasanya menggunakan kabel warna putih. Kita hubungkan ke jalur speed 1. Jalur speed 1 biasanya menggunakan kabel warna hitam kalau di kipas angin Mas Pion. Kita coba cek apakah ada pergerakan. Kalau ada pergerakan berarti bagus. Jarum menunjukkan hambatannya bagus ya. Kalau sampai 0 berarti itu terjadi putus atau terjadi masalah di gulungan. Sekarang untuk jalur 2 menggunakan kabel warna kuning, speed 2 warna kuning ya. Ini masih yang satu masih kabel 0 dari listrik PLN. Ini untuk jalur speed nomor 2 menunjukkan hambatan yang bagus ya, berarti tidak ada masalah di gulungan atau lilitan. Kalau dia putus biasanya tidak ada pergerakan ya. Untuk speed nomor 3 kita menggunakan kabel warna merah biasanya untuk Mas Pion. Kita cek ada pergerakan ya teman-teman, dan bagus ya. Gini, sekarang kita untuk memastikan semua rangkaian itu, semua lilitan kabel itu terhubung, kita juga harus mengecek antara speed ke speed. Ini speed 1, 2, 3, hitam, kuning, merah. Kita cek satu persatu. Kuning ke hitam, speed 1 ke speed 2, ada pergerakan dan ada hambatan ya. Kalau dia putus biasanya 0 ataupun tidak ada pergerakan jarum. Ini menunjukkan hambatan, berarti jalurnya bagus. Sekarang speed 1 ke speed 3 kita coba, ada hambatan sekitar 2 ohm, ada hambatan berarti bagus. Kalau tidak ada pergerakan atau 0 berarti kabel atau lilitannya itu ada yang putus.
Sekarang untuk kabel speed nomor 2 ke speed nomor 3 ada pergerakan juga. Biasanya kalau putus di jalur speed 1, speed 2, speed 3, kipas pun mati. Ada langkah-langkah yang bisa ditempuh dengan cara yang singkat. Di lain waktu saya akan berikan trik atau tip cara menyambungnya dengan tanpa membongkar gulungannya ya. Setelah itu kita cek antara speed ke kapasitor. Ini kabel kapasitor 2 tadi kita hubungkan ke speed 1, speed 2, dan speed 3. Ini probe hitam kita taruh ke kapasitor, probe merah kita tarikan ke speednya. Untuk speed hitam speed 1 ada pergerakan, berarti menunjukkan lilitan bagus dan terhubung. Untuk speed nomor 2 kita kasih ada pergerakan, berarti bagus. Untuk speed nomor 3 kabel merah probe-nya kita taruh di ini ya, yang satu di kapasitor, ada pergerakan dan ada hambatannya, berarti gulungannya ini bagus. Sekarang kita coba di kapasitor yang kabel yang satunya lagi, harus nyambung. Kalau tidak nyambung berarti ada kerusakan, ada yang putus di bagian jalur speed maupun jalur kapasitornya ya. Mengakibatkan kipas biasanya mati total ataupun berdengung aja. Ini kabel yang satunya kita taruh di speed nomor 1, speed nomor 1 warna hitam, ada hambatan. Kita ulangi, perhatikan tester saya, ada hambatan ya sahabat. Nah, yang kedua untuk speed nomor 2 kita kasih warna kuning, probe hitam kita speed 1 di kapasitor, probe merah kita taruh di speed nomor 2. Ada hambatannya dan itu bagus, minimal setengah. Dan ini untuk speed nomor 3 nya. Untuk speed nomor 3 nya, nah ada pergerakan juga. Sekarang kita coba di jalur utama ke kapasitor. Jalur utama ke kapasitor juga harus nyambung semua, kalau tidak berarti ada yang putus di jalur tersebut. Ini probe hitam kita kasih di jalur utama kabel 0 yang menuju di PLN. Kita kasih ke yang kabel probe merah kita taruh di speed kabel kapasitor, maksud saya untuk probe hitam yang sebelah kanan. Ada ini menunjukkan kalau ini adalah kabel 0 langsung dari PLN nya yang menuju jalur arus pertama menuju bius ya. Kalau ini jalur kapasitornya, biasanya kayak gitu. Kalau ada hambatan berarti itu jalur kapasitor. Kalau dia 0 berarti ini jalur utamanya yang menuju ke bius, langsung ke lilitan gulungan gitu ya. Teman-teman, gitu ya teman-teman, cara untuk menentukan gulungan dinamo itu masih layak digunakan ataupun tidak layak digunakan, atau bisa dipastikan dinamo yang sudah saya cek tadi itu sudah baik karena sudah melalui perbaikan yang saya lakukan ya. Caranya kayak gitu ya. Sebelum kita mendiagnosa kerusakan itu di speednya atau di kapasitor atau jalur utamanya, kita sebaiknya harus melakukan pengecekan dulu. Jangan asal sambung-sambung. Kadang ada yang trik sambung kabel ini ke bagian ini, ke ini bagian ini, kalau tidak pas nanti bisa menyebabkan gulungan itu dari awalnya bagus, harusnya cuma di sambung bagian ini, kalau tidak pas nanti bisa terjadi terbakar di dinamonya. Itu pun yang sangat merugikan dan sangat lumayan menguras kantong ya, kalau harganya juga lumayan, enggak sampai ratusan ribu sih, tapi itu kalau kita bebankan ke konsumen kan juga berat.
kalaupun bisa diperbaiki, harus alangkah baiknya kita harus melakukan pengecekan yang lebih teliti dan lebih detail ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya bisa berbagi sedikit ilmu ya yang saya ketahui selama ini, dan yang saya pahami. Kalau ada lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.